akhirnya kita sama-sama mau memperbaiki pemerintahan negara kita, dan bentuk kritik ini lebih didengar oleh pemerintah itu sendiri, Juri. Alih-alih mengkritik memakai bendera OSIS yang tidak semua orang tahu bendera itu dari mana dan bentuknya aneh, dengan alasan semua bangga. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim pro. Selanjutnya kami persilakan untuk pembicara pertama tim kontra untuk maju ke podium. Saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Sebagai masyarakat yang nasionalis, Dewan ini menyesali adanya pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Kami sebagai tim kontra menyatakan dengan menolak penuh mosi perdagangan ini. Sebelumnya, kita akan mendefinisikan kembali mosi tersebut. 1. Masyarakat nasionalis adalah sekelompok warga yang peduli dan tidak acuh terhadap isu politik dalam suatu negara. 2. Bendera One Piece itu memiliki latar belakang, yakni sebuah objek yang digambarkan sebagai bentuk perlawanan bajak laut terhadap pemerintahan yang otoriter dalam animasi One Piece. Otoriter sendiri adalah sistem pemerintahan yang dimana hanya ada satu kekuasaan yang mutlak. Nah, akar permasalahan dari mosi ini sehingga termuncul yaitu pemerintah yang sebenarnya dalam mengatur dan mengelola sistem negara sehingga dapat menimbulkan konflik dan memicu adanya gerakan perlawanan. Beban pembuktian sisi kami akan membuktikan bahwa pengibaran bendera One Piece itu tidak mengurangi jiwa nasionalisme masyarakat. Dan kenapa hal ini tidak perlu disesali? Karena bendera One Piece itu adalah sebuah bentuk simbol kekuatan masyarakat dan simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang bobrok. Analogi sederhananya juri yaitu jika seseorang berjiwa nasionalis tetapi dia tidak memiliki rasa kepedulian terhadap isu politik di negara itu sendiri, itu sama saja bohong Dewa. Dan kalau kita pun sendiri itu tidak setuju terhadap bentuk perlawanan seperti makna simbol One Piece itu sendiri, itu artinya kita membiarkan suatu kesalahan itu tetap ada dan tidak selesai. Menurut kami, selama bendera One Piece itu dikibarkan dengan tidak lebih tinggi ataupun setara dengan bendera merah putih, itu tidak akan menjadi masalah, sehingga tidak perlu disesali. Dan jikapun rakyat itu ditindas oleh pemerintah, maka rakyat itu perlu suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah itu sendiri. Dan dengan mengibarkan bendera One Piece ini, itu juga bukanlah suatu hal yang tabu untuk disesali, karena itu juga sebagai simbol perlawanan kita dalam membela kebenaran. Dan ada pun simbol yang dapat digunakan dalam bentuk menyampaikan ekspresi perlawanan ini dengan warna pink dan hijau. Jadi ada pun contoh perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang memicu terjadinya kerusuhan dan bentuk perlawanan ini. 1. Pemerintah terhadap masyarakat itu dianggap semena-mena dalam membuat aturan yang tetap. 2. Pemerintah itu lupa kalau seharusnya mereka lah yang menjadi pelayan rakyat, bukan malah penindas rakyat. 3. Pernyataan pejabat yang beberapa pernyataan dari pejabat itu yang dianggap menyinggung perasaan rakyat. Sehingga dari bendera One Piece itu juga adalah bentuk dari kepekaan anak-anak muda dalam politik Indonesia. Ini justru menjadi baik karena anak muda itu ternyata masih memiliki kepedulian terhadap negara yang membuat sifat nasionalisme dalam jiwa mereka itu bertumbuh dan juga dapat meningkatkan kecerdasan anak muda dalam melawan pembungkaman dari pemerintah. Hal ini itu sudah mutlak dari kesalahan pemerintah itu sendiri yang bersikap acuh terhadap warga negara. Pengibaran bendera One Piece ini pun tidak akan terjadi apabila pemerintah mau mendengar dan memberikan respon ataupun tindakan terhadap keresahan masyarakat. Sehingga mosi ini tidak perlu disesali karena tidak bersifat merugikan pihak manapun. Lagi pula ketika kita sebagai warga tetap diam dan cuek terhadap isu politik yang akan terjadi konflik, memangnya pemerintah itu akan peduli? Saya rasa tidak. Contoh kasus yang bisa dilihat dari yang sebelumnya terjadi itu mengapa pengibaran bendera One Piece ini
bisa terjadi karena itu adalah perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, yang dimana DPR itu mendapat gaji dan tunjangan yang sangat banyak, bahkan mencapai 1 juta per hari. Tetapi di sisi lain buruh honorer hanya bisa mendapatkan Rp500.000 dalam 4 bulan, sekitar seperti itu. Tentu hal ini itu dapat memicu konflik di mana kuantitas yang diberikan tidak berjalan lurus dengan kualitas yang diberikan, sehingga skenario terburuk jika Tim Pro akan menyatakan bahwa tindakan ini tidak bermoral dan etis. Mengapa mereka bisa mengatakan demikian? Apa alasannya yang logis? Lalu bagaimana dengan pemerintah yang tetap semena-mena pada rakyat ketika rakyat tidak menyampaikan perlawanan kepada pemerintahan itu sendiri? Apakah mereka akan menerima rakyat ini tetap ditindas oleh pemerintah jika mereka tidak membentuk perlawanan? Baik, demikian bangga menolak mas. Terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua tim pro untuk maju ke podium. Sebelum dahulu, saya akan memulai diskusi negatif tentang masalah demo dan lain sebagainya. Itu tidak merepresentasikan apa yang saya mau. Soalnya untuk berprinsip POI, silakan mengatakan dan berkomunikasi, menggunakan spam, terus untuk jawab atau misalnya tidak komunikasi saya terima. Melanjutkan kasus dalam 3, 2, 1. Bingung sebenarnya kalau framing mereka itu adalah musik aktor, karena sebetulnya musik aktor artinya aktor pada musik ini adalah orang yang mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi. Tapi sadari mereka tidak pernah mengkontekstualisasikan bagaimana sebenarnya bendera One Piece itu bisa kembali ke benang merah masyarakat nasionalis itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan kepada juri dalam pembahasan satu analogi mereka, yaitu jika seorang berjiwa nasionalis itu tidak peduli dengan negaranya, itu mereka adalah bohong, mereka bukanlah nasionalis. Tapi pertanyaan saya simpel, apakah bendera One Piece itu adalah bentuk refleksi dari Pancasila itu sendiri? Karena sadari, tidak ada sila-sila di Pancasila yang tidak ada sila di Pancasila yang merefleksikan apa yang dilakukan oleh One Piece. Tidak ada sila di Pancasila yang menyuntikkan undang revolusi. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya kontrafaktual dari sisi proposisi itu hadir. Tapi dua, mereka membawa kasus tentang warna hijau. Tapi saya rasa ini terlalu dismisif kalau hadir di framing mereka. Karena sadari, ini terlalu kontradiksi sama Mosi. Sadari Mosi ini memang sedang bendera One Piece, bukan tentang masalah warna pink dan hijau itu sendiri. Jadi saya rasa ini terlalu dismisif kalau dijelaskan di P2 hingga P3 mereka. Saya rasa itu tidak bisa terjadi. Tapi tiga, kami amini semua apa yang dikatakan oleh pembicara satu mereka tentang status quo sekarang banyak pejabat yang semena-mena. Tapi sadari, apakah harus bentuk kritiknya lewat One Piece? Karena sadari, kita mari menarik konteks ini. Kita adalah orang yang mempunyai sifat nasionalis. Apakah kita mau kalau masyarakat tidak terpecah belah? Apakah kita mau kalau negara luar itu memberikan stigmatisasi buruk kepada negara kita sendiri? Apakah kita mau kalau masyarakat mendelegitimasi bentuk kepercayaannya kepada pemerintah sendiri? Tapi oke, empat. Mereka bilang bahwa One Piece adalah bentuk kebanggaan anak muda. Itu salah juri. Ini adalah false framing. Karena pada sejatinya kalau mereka bilang bahwa ini adalah bentuk kebanggaan anak muda, itu sangat besar. Ini adalah bentuk fear of missing out ataukah FOMO. Jadi kalau anak muda tersebut disuruh untuk menafsirkan apa arti One Piece itu dan mengkontekstualisasikannya terhadap bagaimana bentuk kritik di Indonesia, saya rasa anak muda itu tidak bisa menjawab karena mereka itu cuma mau dan tahu bagaimana apa yang tren yang sedang ada pada saat ini. Tapi lima, oke, kalau contoh kasus mereka tentang DPR yang mempunyai gaji tinggi dan banyak kritik masyarakat sehingga One Piece bisa lahir. Tapi lihat, kapan aspirasi masyarakat ini bisa terdengar? Apakah saat demo anarkis dengan memasang bendera One Piece di mana-mana, ataukah saat demo itu sudah meredah dan bentuk anarkis ini sudah tidak ada dan masyarakat mulai tenang dan masyarakat mulai bermufakat dan membuat petisi di internet dengan tuntutan 17 tanggal 8 yang mana terdengar oleh pemerintah sendiri, bendera One Piece ataukah tuntutan 17 tanggal 8. Saya rasa 17 tanggal 8 itu telah terdengar oleh pemerintah. Bahkan Prabowo telah mengumumkan ini di pers umum beliau. Jadi saya rasa bentuk kritik seperti bendera One Piece itu tidak akan pernah terdengar oleh pemerintah sendiri dan status sekarang telah membuktikannya. Mari bangun kasus. Sadari musik ini adalah musik aktor dan evaluasi karena musik ini membahas tentang masyarakat yang nasionalis. Artinya satu saya telah memberikan framing kepada Anda bagaimana masyarakat nasionalis itu punya bentuk
untuk mau menjaga kebudayaan mereka sendiri, dan mereka mau bahwa Indonesia itu tidak pernah terpecah belah pada akhirnya. Tapi mari kontekstualisasikan, tapi mari menarik benang merah yang ada pada bendera One Piece itu sendiri. Satu, kenapa pengibaran bendera One Piece buruk? A, ini mengikis budaya Indonesia. Indonesia dan Pancasila itu mempunyai budaya mufakat dan musyawarah. Apakah bendera One Piece itu pada akhirnya merefleksikan bentuk mufakat dan musyawarah ini? Oh, jelas tidak. Karena pada dasarnya bentuk bendera One Piece ini adalah bentuk revolusi. Mereka mau untuk memilih pemerintah. Dan pada akhirnya ini akan memecah belah masyarakat. Karena pada dasarnya bendera One Piece ini adalah bentuk provokasi kepada masyarakat. Jadi saya rasa kalau bentuk bendera One Piece ini tidak pernah disesali, ini hanya akan memperburuk status quo yang sekarang. Tapi B, ini membuat stigma baru ke Indonesia. Sadari, kamu adalah masyarakat nasionalis. Insentif kamu atau interest kamu adalah melindungi budaya dan menjaga campur luar ke Indonesia agar Indonesia tidak pernah dicampur. Tapi sadari, bendera One Piece telah dikenal oleh masyarakat global. Kalau mereka mendengar isu di internet bahwa ada sebuah negara yang menggunakan bendera One Piece untuk mengkritik pemerintah mereka, pada akhirnya masyarakat global itu akan menstigmatisasi bagaimana pemerintahan Indonesia itu hadir. Jadi saya rasa campur keluar yang masuk kepada Indonesia itu akan terus ada, dan ini tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan status quo. Malah masyarakat nasionalis tidak pernah menyelesaikan insentif mereka, tidak pernah menyelesaikan interest mereka sebagai masyarakat nasionalis, yaitu untuk melindungi bangsa mereka agar tidak pernah distigmatisasi oleh negara-negara lain. Tapi C, bendera One Piece tidak terlalu berguna. Banyak masyarakat FOMO yang menyebarkannya di mana-mana, tapi mereka tidak pernah mengaitkan apa sebenarnya konteks dari bendera One Piece dengan konteks dari itu sendiri. Karena sedang di status quo sekarang banyak masyarakat FOMO. Saya akan preemptif kalau mereka bilang FOMO itu baik karena ini akan menyentuh masyarakat apatis. Tapi sadari, masyarakat apatisnya apakah akan mengerti atau tidak? Mereka hanya tahu, oh ternyata keadaan di negara saya adalah masyarakat telah memberikan bendera One Piece sebagai bentuk kritikan mereka. Tapi masyarakat apatis tidak pernah tahu bagaimana isu-isu yang ada di masyarakat, yang ada di persoalan sebuah negara itu sendiri. Tapi saya akan menjelaskan pada poin kedua bagaimana kontrafaktual yang hadir pada sisi proposisi. Satu, A, membuka ruang dialektika publik dengan prinsip mufakat atau musyawarah dengan prinsip silogisme. Ini pada akhirnya akan melahirkan bentuk kritik sehat. Satu, saya telah memberikan framing kepada Anda bagaimana mata najwa itu hadir di ruang publik untuk berdiskusi dengan pejabat dan bahkan najwa Shihab itu berani untuk menyindir publik pikir tersebut. Pada akhirnya ini akan membuat ruang kritik yang sehat, bukan? Pada akhirnya telah banyak status quo mahasiswa yang bisa berpikir kritis, yang mempunyai penalaran yang luar biasa, itu berani untuk mengkritik masyarakat di ruang diskusi publik yang sehat. Pada akhirnya ini akan menarik insentif, ini akan menarik interest dari semua masyarakat agar masyarakat bisa melihat ternyata kondisi Indonesia itu telah tidak baik-baik saja. Tadi B, membuat petisi di media sosial seperti X dan postingan di status Instagram menggunakan tagar. Ini akan membuat masyarakat apatis yang ada dan eksis status quo itu melihat ternyata kondisi masyarakat atau kondisi negara saya itu sedang tidak baik-baik saja. Berbeda dengan bendera One Piece. Bendera One Piece hanya sebuah bentuk logo tanpa ada pemaknaan di dalamnya. Tidak ada penjelasan secara dalam bagaimana definisi dari bendera One Piece sendiri. Kita melihat petisi-petisi atau tanda-tanda yang berada di status Instagram dan lain sebagainya. Mereka terkadang menggunakan tulisan-tulisan, ternyata contoh Indonesia tolak RUU-TNI. Mereka juga menjelaskan kenapa RUU-TNI itu tidak baik. Pada akhirnya masyarakat apatis itu mau, dan masyarakat apatis akan tahu pada akhirnya. Tapi sebenarnya apa dia kalau bendera One Piece ini diberikan terus-menerus? Satu, akan ada delegitimasi masyarakat. Dua, stigmatisasi masyarakat boleh banget semakin kental. Tiga, budaya mufakat terkikis karena pengibaran One Piece. Sadari pengibaran One Piece itu biasa di aksi anarkis seperti demo dan lain sebagainya. Dalam show, karena mungkin kalau secara masif ini bisa terdengar, tapi tidak ada jaminan bentuk kritik One Piece akan direalisasikan. Dan dalam jangka panjang kembali ke konteks cerita 1 dan 3 atas sebagai alasan banyak. Terima kasih kepada pembicara kedua tim. Selanjutnya kami persilakan ke pembicara kedua tim kontra maju ke podium. Dengan argumen bukti kontra dengan 3, 2,
Satu, Dewan Juri terhormat perlu disadari bahwa yang pertama, bendera One Piece adalah simbol kekuatan masyarakat dan simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang bobrok. Kemudian, kalau kita memang seorang nasionalis, kita harusnya peduli pada sistem Indonesia yaitu demokrasi, yang artinya pro pada rakyat, artinya kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Jika rakyat ditindas oleh pemerintah, maka semestinya lah orang nasionalis akan melawan pemerintah itu dan lebih mendukung rakyat. Kemudian, bagaimana One Piece bukanlah hal yang tabu yang dikatakan oleh besar saya untuk dilakukan, karena ini adalah ekspresi perjuangan rakyat yang membela kebenaran. Kemudian, masih banyak juga cara-cara lain yang serupa yang bisa diimplementasikan di dalam demo-demo seperti penggunaan gigi hijau dan juga kata acak. Dan juga kata acak soal 3 dan 2. Namun kita lihat apa yang menjadi keresahan dari tim pro. Yang pertama, mereka berkata bahwa dengan cara ini tidak ada hal yang dapat diubah dari kritik yang diberikan oleh rakyat. Padahal sesungguhnya bendera One Piece itu mendorong masyarakat anak-anak muda untuk turun ke dalam isu-isu politik dalam negara, yang menyebabkan akhirnya banyak sekali orang-orang muda yang akhirnya turun dan meminta perubahan, dan meminta perubahan kepada pemerintah, dan akhirnya mengubah peraturan yang tadi sebelumnya semena-mena menjadi peraturan yang lebih dapat diterima. Dan kemudian tim pro tidak menjelaskan secara rinci cara mereka melakukan kritik yang melakukan kritik di dalam lapangan demo yang mereka jelaskan hanya sekilas dan terdengar jargonistik karena tidak adanya mekanisme yang jelas. Kalau mereka berkata bahwa bendera One Piece adalah melambangkan simbolisasi negara lain, maka masih banyak lagi masyarakat nasionalis yang melakukan hal sama yaitu menggunakan bendera One Piece, tapi benar-benar paham dan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah, dari masyarakat. Yang kemudian, bendera One Piece juga adalah bentuk dari kepekaan anak muda dalam politik Indonesia. Nah, sebagai masyarakat yang nasionalis, tentunya kita harus melihat bagaimana anak-anak muda ini mau turun juga ke dalam politik Indonesia untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari mereka, yaitu membela kebenaran rakyat. Nah, ini menjadi baik di mana anak-anak muda lebih peduli pada negaranya dan membuat sifat nasionalis mereka semakin tumbuh, bukan lagi semakin menurun. Ini juga menjadi bentuk kecerdasan anak muda dalam melawan pembungkaman dari pemerintah, karena mereka tahu bahwa dengan cara-cara yang lain digunakan, mereka hanya akan dibungkam oleh pemerintah. Namun dengan cara bendera One Piece ini, mereka dapat menggambarkan ekspresi mereka, tapi tanpa menyinggung orang-orang yang lebih spesifik. Artinya mereka menggunakan metafora. Bendera One Piece juga hanya menjadi simbol kecil dan dari banyaknya simbol-simbol yang dilakukan oleh masyarakat. Saudaraku, kita sebenarnya sama-sama mau mengkritik pemerintah agar mereka berubah, tapi cara begitu kami harus disesali karena bendera One Piece tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Sedangkan di pihak kita sudah bilang bahwa ada dialektika dan kita akan melakukan dengan media sosial. Tapi kita tetap ada kritik, tapi berbeda di sisi mereka hanya mengibarkan bendera One Piece tanpa ada makna dewan juri. Nah, perlu disadari Dewan Juri, pengibaran bendera One Piece itu haruslah memang diseluskan dengan disamakan dengan pengertiannya sendiri, yaitu pengertian dalam melawan pemerintahan yang menurut rakyat adalah pemerintahan yang bobrok atau sebenarnya terhadap rakyat. Namun di sini mereka berkata bahwa kebanyakan anak-anak muda itu hanya FOMO, hanya ikut-ikutan. Tapi sebenarnya dengan cara kemudian ikut seperti ini akan mendorong lebih banyak insentif anak-anak muda untuk juga bergabung dalam permasalahan politik ini yang menciptakan perubahan nantinya. Nah, jika mereka berkata bahwasanya ada forum-forum lain seperti Mantan Rejo ataupun forum-forum suara rakyat, itu adalah salah satu contoh dari apa yang terjadi dari keresahan masyarakat, apa yang menjadi musibah depan pada hari ini, yaitu pengibaran bendera One Piece ini tentunya di-highlight oleh Mantan Rejo dan juga suara rakyat tadi yang seperti mereka katakan dalam ruang dialektika. Ini muncul karena adanya pengibaran bendera One Piece. Dan tanpa adanya pengibaran bendera One Piece ini tidak akan memicu adanya perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Nah, dengan adanya bendera One Piece ini menjadi titik awal di mana masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai mau untuk berjuang dan sudah mau berjuang untuk melawan pemerintah yang menurut mereka adalah keliru. Saudaraku, sebenarnya sebelum mereka mengibarkan bendera One Piece, mereka sudah melakukan kritik kepada pemerintah. Tapi mungkin pemerintah tidak mendengarnya, akhirnya mereka mau mengibarkan bendera One Piece dengan cara yang anarkis. Tapi apa buktinya? Pemerintah tidak pernah mendengar mereka, hanya serta-merta dengan mengibarkan bendera One Piece. Di Givari sudah jelaskan kalau pemerintah mendengarkan
disadari bahwa bendera One Piece adalah pemicu awal. Nah, artinya jika tidak ada gerakan bendera One Piece ini, maka gerakan-gerakan lainnya pun tidak akan ada. Maka dari itu, ketika bendera One Piece sudah ada dan ketika dia sudah berada, muncul pula gerakan-gerakan lainnya yang lebih di-highlight oleh pemerintah. Nah, kenapa gerakan-gerakan bisa di-highlight oleh pemerintah? Ya karena ini adanya pengibaran bendera One Piece di awal. Nah, ini menciptakan ini seperti saya katakan tadi, ini menciptakan dorongan awal para anak muda mau turun ke dalam isu politik untuk mempertahankan hak-hak dari masyarakat. Yang berikutnya, mereka berkata bahwa ini tidak merefleksikan Pancasila, yaitu musyawarah bersama. Nah, musyawarah yang tadi mereka katakan itu dalam forum-forum itu, saya ulangi kembali, itu muncul karena keresahan masyarakat yang diwakilkan oleh bendera One Piece. Maka saya katakan bahwa musik ini tidak perlu disesali karena musik ini malah mendukung semua argumen dari mereka. Jadi setiap argumentasi dari mereka itu dipicu awalnya oleh bendera One Piece itu, dan setiap perubahan-perubahan yang dimulai dari ruang-ruang forum atau ruang dialektika yang mereka katakan itu semua diawal dari bendera One Piece ini. Jadi bendera One Piece ini tidak perlu lagi disesali oleh pemerintah. Dan kemudian tidak semua dari mereka adalah paham dan hanya tidak semua dari mereka adalah paham dan hanya umum. Nah, logikanya seperti ini. Jika hanya segelintir orang yang mau turun ke dalam isu politik, maka ini tidak didengarkan. Tapi dengan adanya pendekatan anak-anak muda kepada anak-anak muda lainnya menggunakan bendera One Piece ini, mereka akan saling terhubung karena ini adalah merupakan salah satu bisa katakan animasi ataupun kartun yang disukai oleh anak-anak muda. Nah, anak muda kan sadar yang sebelumnya apatis, sadar bahwa kenapa ada sesuatu yang mereka suka yaitu anime masuk dalam politik. Nah, dari ini mereka terpancing untuk mempelajari juga kenapa ada muncul fenomena ini. Dan ketika mereka sudah mempelajari fenomena ini, maka muncullah orang-orang yang akhirnya sadar dalam isu politik. Dan akhirnya semakin banyak orang yang ikut dalam gerakan ini, semakin banyak pula orang-orang yang akan menciptakan gerakan-gerakan baru, dan semakin banyak pula suara-suara yang terkumpul, maka semakin besar pula kemungkinan untuk suara mereka didengarkan oleh politisi atau pejabat. Kemudian tuntutan 17+8 tidak akan muncul kalau tidak ada bendera One Piece. Yang saya katakan tadi adalah One Piece adalah pemicu awal dari setiap gerakan-gerakan yang kemudian akan muncul, seperti gerakan-gerakan 17+8, gerakan hijau pink, dan juga gerakan acap atau satu yang kedua. Nah, itu semua pemicu awalnya adalah dari bendera One Piece. Jadi sebagai masyarakat yang nasionalis, dia tidak perlu menyesali hal ini, karena malah justru hal ini mendorong nasionalisme anak-anak muda atau mendorong nasionalisme masyarakat untuk semakin peduli pada isu-isu politik. Karena dengan cara ini mereka sadar bahwa ada benar hal-hal yang menjangkau dalam negeri ini. Dan walaupun negara lain menstigma kita buruk karena jadi hal-hal seperti ini, malah ini akan menstigma negara-negara lain bahwa negara kita benar-benar peduli pada isu politik kita pada saat ini. Sekian dari tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya kami persilakan pembicara pertama tim pro untuk ketiga tim pro untuk maju ke podium. Membahas isu sensitif tapi tidak semua untuk kepentingan pribadi saya yang kepentingan bersama. Saya mendengar menurut kasus dari pihak government dalam 3, 2, dan 1. Kita masyarakat Indonesia yang sudah tahu kalau narasi nasionalisme yang ada di diri kita itu seperti gotong royong, musyawarah masyarakat itu udah ada di dalam diri kita ketika kita pertama kali lahir. Kita masih di bidang SD, SMP maupun SMA, kita diajarkan untuk menjunjung rasa nasionalis lewat pembelajaran PPKN, bahkan hingga perguruan tinggi kita tetap diajarkan bagaimana adanya bentuk budaya Indonesia itu sendiri yang sudah lama ada. Kita diajarkan kalau Pancasila itu poinnya ada di masyarakat, sehingga bendera One Piece ini adalah bentuk yang harus kita sesali dengan itu. Tapi mari analisis kenapa pemikiran yang hadir di pihak mereka